Bila kita panjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari bidang penilaian kinerja dan pembinaan disiplin aparatur di sini hanya ingin mengingatkan dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembinaan disiplin, karena di bidang kami yang merupakan harus melakukan pembinaan kepada ASN di seluruh ASN Kabupaten Ciamis. Pada hari ini saya sengaja mengumpulkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah karena di sini diamanatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada hak kewajiban ya larangan buat ASN, di mana hal ini kita bertujuan melaksanakan kegiatan, maksudnya melaksanakan kegiatan ini untuk mengingatkan kembali ya dan upaya untuk peningkatan disiplin ASN di lingkup ya, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan ya, umumnya di lingkup Kabupaten Ciamis. Adapun tujuannya yaitu satu, menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajiban sebagai ASN yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang keduanya, menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahannya dan pemberian sanksi apabila atasan langsung tidak melakukan pembiaran kepada bawahannya. Ketiganya, menjaga agar ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di sini bagaimana diamanatkan di Perbup tentang jam kerja juga ya, Perbup Nomor 23 Tahun 2013 tentang jam kerja di lingkup Kabupaten Ciamis. Di sini juga di PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN ya, di mana diamanatkan di pasal ada kewajiban ya dan larangan sebagai ASN, dan diamanatkan di pasal 4 ya, di huruf F, itu Bapak dan Ibu itu harus melaksanakan kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Di sini kami mengevaluasi ya dari hal-hal kasus sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Sekban. Kami mendapatkan kasus pelanggaran dugaan disiplin terkait dengan guru yang tidak masuk bertahun-tahun karena kita tidak bisa termonitor dengan presensi ya. Kalau udah ujuk-ujuk gitu ya, ke kita udah lama ASN itu tidak masuk, dan itu menjadi permasalahan dan PR buat kami bidang pembinaan disiplin ya. Dan kami di sini sengaja menghadirkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ya, yang sebagai di sini wajib ya diamanatkan di PP 94 Tahun 2021 itu wajib atasan langsung melakukan pembinaan. Apabila atasan langsung tidak melakukan pembinaan atau pembiaran, maka akan kena hukuman disiplinnya yang lebih berat, Bapak dan Ibu ya. Kami tidak mengharapkan seperti itu. Di sini tolong bidang kami ya agar Bapak dan Ibu bisa memonitor ya, atau bisa mengawasi bawahannya untuk melakukan dan masuk kerja dan mentaati jam kerja. Mangga
pengintan di sini ada inovasi untuk HP mobile untuk kehadiran, tapi di mana tidak bisa semena-mena bisa melakukan presensi di luar titik lokasi begitu ya. Kalau yang banyak hal menggunakan mobile itu digunakan atau di melakukan ketidaksesuaian dengan titik lokasi unit kerjanya masing-masing ya. Di tahun 2024 kami telah melakukan penindakan disiplin tentang hukum disiplin yang tidak masuk kerja Bapak dan Ibu ya, yaitu dari Dinas Pendidikan. Kami tidak menginginkan lagi di tahun ini kami harus menggunakan ya ASN karena tidak masuk kerja. Nah, kami juga di penilaian itu ke SKP dan SKP Bapak dan Ibu sekalian ya. Pembinaan di dinas di kami Ibu di kami untuk selalu melakukan melakukan pengawasan Bapak dan Ibu. Karena hasil evaluasi dari kami sudah melakukan baru sudah orang ya. Ini baru yang digunakan present pun ada barang untuk mencari solusi apa kendalanya ya. Di lapangan kami tidak mengetahui secara gamblang itu seperti apa. Di sini juga mungkin saya mengharapkan ada dari bidangnya pendidikan ya, setiap bidang dinas pendidikan. Kami juga untuk yang di bidang untuk yang menghitungkan SD ataupun SMP, tolong dibantu rekan-rekannya apabila di Korwil atau komisariat itu kendala apa ya, kendala apa. Jadi bisa kita koordinasi dengan baik. Kendala apa harus kami enggak di sini kami mengharapkan ya akun timbal balik dari Bapak dan Ibu ulah diantepkan pangitannya upami ada kendala di lapangan itu jangan dibiarkan. Kami tidak ingin lagi mendengar atau ada aduan ke kami dibiarkan atau mesin atau karena koneksi ya. Jadi tidak mau mengabsen itu karena jaringan ataupun apa itu ya. Tapi secepatnya komunikasikan ke kami. Di sini juga nanti ada bidang pengadaan yang akan secara teknis menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan di bidang kami juga mungkin secara SKP juga kami nanti akan disampaikan oleh Pak Firman karena terkait dengan disiplin juga termasuk di SKP Bapak dan Ibu. Itu laporan triwulan untuk triwulan 2-nya kita tunggu di bulan Juni ini sebelum tanggal 10 ya. Bapak dan Ibu, saya selalu mengingatkan ya. Mangga kalau untuk aturan silakan Bapak dan Ibu dibuka di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, dan PP 94 Tahun 2021 dibuka tentang kewajiban atau larangan sebagai ASN itu seperti apa, karena 1 kali 24 jam itu
aturan melekat ke diri ASN, ya. Kami menitipkan untuk hal-hal yang penggunaan dan lagi penggunaan media sosial. Saya menitipkan, ya, di sini saya berkesempatan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah yang sebagai pucuk pimpinan di unit kerjanya masing-masing. Dalam hal bermedsos, tolong dijaga, jangan sampai hal-hal yang tidak berkenan ataupun kalau bukan edukasi tentang pembelajaran gitu ya, ada di sana untuk hal-hal seperti itu. Dan nanti juga kita lagi menunggu tentang Perbup pakaian dinas, ya, tentang Perbup pakaian dinas, di mana di aturan Mendagri 10 tahun 2024 itu ada pasal yang menyatakan apabila ASN tidak, ya, membayar sesuai dengan aturan dan akan menuntut SK nilai kinerja yang bersangkutan. Maka Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus bisa menjadikan contoh rekan-rekan yang lain. Sini tolong bidang kami gitu ya, jangan sampai dari tahun ke pelanggaran disiplin itu masuk, karena sorotan untuk AS itu dari masyarakat itu luar biasa tinggi, ya, luar biasa untuk itu sampai ke kami tidak ingin di tahun ini kami mengeluarkan orang lagi, ya, karena tidak masuk kerja. Itu, ya. Di tahun ini juga saya telah mengeluarkan dan berlaku itu juga untuk ASN, P3K, ya. Tolong kepala untuk melakukan monitoring ke rekan-rekannya apabila ada 1 hari, 2 hari, atau 3 hari ada rekannya tidak masuk kerja, itu tolong lakukan pembinaan, ya, lakukan pembinaan dengan secara administrasi dipanggil. Itu kewajiban Bapak dan Ibu, ya, sebagai kepala sekolah, ya, karena sebagai atasan langsungnya wajib melakukan pembinaan. 1 kali 1, 2, 3 itu udah berturut-turut, apalagi, ya, itu harus sudah dilakukan pembinaan. Ulah ujug-ujug mungkin bertahun-tahun baru melakukan pembinaan. Silakan berjenjang Bapak dan Ibu. Ya, langsung pembinaan. Apa dilakukan yang nanti Putus salah satu lalu berubah-ubah, ya. Kalau melihat di undang-undang ASN yang sekarang, untuk yang kena hukuman disiplin itu tidak secara halus, ya, itu yang saya tidak menginginkan, ya. Di undang-undang yang sekarang itu untuk yang kena hukuman disiplin itu PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat, itu yang tidak saya inginkan. Maka kami dari bidang pembinaan disiplin silahkan Bapak dan Ibu untuk selalu mengingatkan rekan-rekannya. Sekarang kesempatan, ya, kesempatan untuk memonitor rekan-rekan yang lainnya untuk menggunakan mobile preferensi mobile ini, ya. Kami akan mengevaluasi
dan kita akan eh, mengevaluasinya. Mudah-mudahan di bulan Juli ini kita evaluasi, dan kalaupun tidak ada yang masih tidak menggunakan, kami nanti akan bersurat ya apa kendalanya ya. Kami percaya di sini pasti sudah ada yang eh, presensi ya, dan kami tidak ingin lagi mendengar dengan apa alasan apapun, karena kami tidak bisa menerima ini pasti masuk, saya percaya Bapak dan Ibu masuk gitu ya, tapi di kami dibacanya itu TMTB, tidak masuk kerja, karena kami di sudah terlihat ya, sudah terlihat untuk siapa yang mengabsen ya, itu ada ya, sudah terlihat. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini yang menggunakan absensi sudah 100% untuk dinas pendidikan. Karena PR kami hanya untuk dinas pendidikan saja ini ya, yang belum maksimal menggunakan absensi. Ya, sekali lagi, tolong bidang kami, bidang pembinaan penilaian kinerja dan pembinaan disiplin, jangan sampai lagi menambah orang yang melakukan dugaan pelanggaran karena tidak masuk kerja ya. Itu di tahun ini kita sedang memproses mungkin ya, dengan alasan yang tidak ada masuk kerja ya, itu dari dinas pendidikan. Enggak, PR untuk dinas pendidikan, dan saya mohon untuk dari dinas pendidikan saling dari bidangnya masing-masing untuk berkolaborasi secara di lapangan seperti apa, kami mohon bantuannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan ikuti Bapak dan Ibu untuk hal-hal teknis, karena di sini kita ingin meningkatkan penegakan disiplin itu, karena tidak dengan taat dari kewajiban ASN, yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Kabit yang telah menyampaikan pembekalan kepada kita eh, tentang terkait dengan dasar-dasar yang utama. Jangan sampai kita itu bekerja nggak ada aturannya. Tanya bisa aja kita ngomong kayak gitu. Ini ternyata bahwa masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja itu ada dalam PP. Sehingga kalau misalnya tidak dilaksanakan, otomatis akan berakibat menjadi sanksi hukuman disiplin ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyatakan ada ini mah tidak diketahui oleh BKPSDM. Nah, tapi harus diingat Bapak dan Ibu bahwa di PP 94 ada pernyataan bahwa apabila seorang atasan tidak melakukan pembinaan atau melakukan pembiaran kepada bawahannya, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, guru nate kadang tidak asup, kadang asup gitu. Ah, dibiarkan we misalnya. Kalau hal-hal demikian siap-siap. Kalau sampai terjadi itu pelanggaran disiplin, maka yang akan kena sanksinya adalah kepala sekolahnya, lebih berat sanksinya dari yang melakukan pelanggaran. Itu ada di PP 94 ya Bapak Ibu. Jadi berhati-hati terhadap siapapun yang melanggar di lingkungan kerja masing-masing, maka yang bertanggung jawab penuh adalah kepalanya atau pimpinannya. Nggak ada, nggak ada pasukan yang salah. Ya, peribahasanya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan masih dalam sambutan.
sambutan ini atau prakata ataupun pembekalan lah ya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Sudah hadir Pak Kabid? Hadir siapa, Maman? Siap. Oke, mangga Pak Kabid, waktu sinar tepat disangakeun lah Pak Kabid. Seluas-luasna teknik tapi teknik lamitenya. Oke, Mangga, siap, mangga. Maman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bu Kabid Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur Disiplin ASN yang kami hormati, perwakilan dari Dinas Pendidikan yang saat ini mungkin sudah hadir, dan yang kami hormati para kepala sekolah dan operator di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang saya lihat telah hadir. Kurang lebih ada 758 yang sudah hadir, dan yang saya hormati sekaligus banggakan rekan-rekan tim teknis IT di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian PKPS. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wasyukurillah, di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu para kepala sekolah dalam rangka penegakan disiplin dan penegasan kembali penggunaan efisiensi mobile yang memang sejak sudah lama di 2023 kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi efisiensi mobile. Tidak lupa salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah pada junjungan Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saja mungkin dari bidang kami, bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian terkait dengan penyediaan sarana prasarana ataupun aplikasi efisiensi mobile, bahwa memang dalam rangka peningkatan teknologi yang memang saat ini sangat pesat sekali, dan untuk dalam rangka meningkatkan kedisiplinan para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, kami di tahun 2023 telah melaksanakan ataupun membentuk aplikasi efisiensi mobile. Memang tujuannya yaitu yang pertama yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dengan cara absensi melalui HP. Jadi tidak usah lagi melalui ngantri melalui mesin absensi, kita memberikan fasilitasi melalui HP, dan itu sudah disosialisasikan di tahun 2023 dengan seluruh operator core wheel, petugas kepegawaian di lingkup OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Dan kita pun telah melaksanakan uji coba di tahun 2023 dan alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan oleh semua OPD khususnya di pemerintah Kabupaten Ciamis, dan seluruh puskesmas pun sudah menggunakan aplikasi efisiensi mobile, dan disiplin bahwa memang masih banyak beberapa sekolah yang memang tidak menggunakan aplikasi efisiensi mobile. Kita sudah mengambil seluruh titik lokasi, ada kurang lebih 800 sekolah yang memang sudah kita ambil titik lokasinya, dan sudah dapat dimanfaatkan, sudah dapat digunakan, tapi memang sesuai hasil evaluasi di sini masih banyak yang tidak menggunakan. Ada kurang lebih 202 sekolah SD yang tidak menggunakan efisiensi mobile dan 8 sekolah SMP yang tidak menggunakan efisiensi mobile. Jadi saya tekankan bahwa memang itu sarana prasarana sudah tersedia, silahkan digunakan, karena dari segi penekanan disiplin tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid dan Bu Sekban, bahwa memang kita itu diatur semuanya, kedisiplinan kita itu ada di PP 94 tahun 2021. Jadi penekanannya silahkan digunakan aplikasi. Nanti apabila ada terkendala terkait dengan beberapa aplikasi yang tentunya perlu dikoordinasikan, kita ada ruang pelayanan khusus dan nanti ada
tim teknis dari bidang kami yang akan memfasilitasi Bapak Ibu khususnya bagi 202 sekolah SD dan 8 sekolah SMP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi, konsultasi, dan tentunya ini memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi Bapak Ibu para guru yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Nanti secara teknis Pak Maman kaitannya dengan terkendala aplikasi nanti bisa disampaikan oleh tim teknis kami. Silahkan, ini momen yang baik Bapak Ibu silahkan menanyakan karena memang hampir beberapa hari ini banyak yang berkoordinasi ke bidang kami juga terkait dengan permasalahan absensi ini. Itu saja mungkin oleh rekan-rekan, dan saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara pagi hari ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kabir. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi kita siap untuk membantu memfasilitasi apa yang menjadi keresahan Bapak dan Ibu ASN di SMP ataupun di SD terkait dengan permasalahan absensi atau presensi itu ya. Terima kasih Pak Kafid. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak sabar nih, pengen tahu juga kan dari permasalahan dari sekolah lain apa, permasalahan seperti apa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Yusak ya, Pak Yusak. Pak Yusak, nanti Pak Firman katanya di akhir saja. Pak Firman nanti pada season season apa ya? Season iklan mungkin ya. Oh Atau iya. nanti pokoknya sebelum berakhir Pak Firman nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan SKP. Namun untuk sebelum terkait SKP, kita pada yang intinya dulu, yaitu menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mobile absensi. Untuk itu, waktu beserta tempat kami persilakan kepada tim IT dari bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Pak Yusak atau Pak enggak? Pak Yusak, silakan Pak Yusak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah muncul ya, Bapak Ibu? Nah, ini jadi untuk tahapan pertama, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi e-presensi mobile. Nah, itu di Play Store. Nah, kemudian di sini nanti ada e-presensi Ciamis. Nah, pastikan saat menginstal izinkan akses aplikasi pada HP. Nah, next, kemudian jika ada permintaan akses lokasi, nah ini nanti di HP masing-masing GPS-nya diaktifkan Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses lokasi handphonenya, nanti kan muncul seperti ini. Bisa sekalian praktek Bapak Ibu, silahkan sekalian dicoba. Sudah ada yang mendownload atau ada yang belum? Kalau sudah, langsung login dengan menggunakan usernya NIP ya. Kemudian passwordnya Ciamis 2023. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Nah, kalau sudah Ciamis 2023, kemudian akan muncul, nah jangan lupa kode verifikasinya ya dimasukkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada log absensi. Nanti bisa terlihat oleh Bapak Ibu kapan waktu absen pulang, kemudian absen masuk. Nanti bisa dilihat lognya di sini.
Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, klik menu absensi ya. Nanti ada tombol di bawah, ada home, absensi, setting, kemudian keluar. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik absensi saja yang tombol di bawah ini. Nah, setelah diklik absensi, kita lakukan dulu validasi. Nah, validasi ini nanti harus terkoneksi dengan GPS yang ada di HP Bapak Ibu semuanya. Nanti si HP ini akan membaca koordinat posisi ketika absen dan unit kerjanya masing-masing. Nah, kalau misalkan lokasinya tidak valid, itu akan sebelah apa ya, kanan ini tidak, pasti ada tulisannya tidak valid ya, gitu. Jadi harus bersabar. Misalkan ini kejadiannya biasanya ketika Bapak Ibu dari rumah menuju ke sekolah, itu kan posisi GPS itu kan aktif. Jadi jangan buru-buru. Jadi harus, kalau ini di scroll aja dulu, di scroll, di refresh sampai eh, muncul validasi tombol hijau seperti yang ada di layar ini. Next. Kemudian, nah jika sudah ada lokasi valid, maka Bapak Ibu akan muncul klik di sini. Nah, tinggal klik saja langsung. Klik klik di sini langsung saja, ada tombol klik di sini, tinggal diklik. Nah, di sini akan muncul ada dua tombol, absen masuk dan absen pulang. Dan kemudian ada apa? Video tangkap layar ya. Nanti foto. Kalau ini kan nanti di absen masuk langsung picture. Nah, kemudian kalau untuk yang guru itu akan muncul absen masuk saja. Jadi satu tombol. Jadi pulang masuk di situ hanya satu tombol gitu. Jadi yang ada tidak dua seperti ini. Jadi absen masuk, absen pulang sama satu tombol di situ saja. Gitu. Secara ini sama saja sih fungsinya. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini, ini ada menu untuk ubah password. Bapak Ibu bisa merubah password oleh masing-masing. Misalkan yang tadi untuk standarnya Ciamis 2023, misalkan itu Bapak Ibu mau diganti, mangga itu tinggal ada ubah password di sebelah pojok kanan atas ya. Tinggal dirubah gitu. Nah, kemudian untuk permasalahan, nah ini untuk permasalahan biasanya koordinat tidak muncul, kemudian lokasi tidak valid, kemudian foto tidak tersimpan, tombol tidak dapat diklik. Nah, ini tidak bisa mengambil foto. Ini kendala permasalahan yang selalu biasanya di aplikasi mobil user gitu. Nah, ini jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu. Jadi ketika eh, ada kendala seperti itu, solusinya ya seperti jika koordinat dan lokasi tidak tampil, maka cek kembali GPS dan izin lokasi pada aplikasi. Pastikan GPS aktif dan izin lokasi diizinkan. Nah, kemudian jika foto tidak tersimpan, silahkan izinkan aplikasi menyimpan foto atau mengakses kamera HP. Jika tombol tidak bisa diklik, pastikan jam di HP sesuai. Nah, itu biasanya antara apa jam yang ada di HP tidak sesuai gitu. Gitu. Ini sebetulnya permasalahannya sangat apa klasik ya. Pasti tidak akan ada kendala apapun, permasalahannya seperti ini saja gitu. Kemudian untuk tutorial penggunaan aplikasi, nanti Bapak Ibu bisa, kalau misalkan yang belum jelas, nanti bisa isi link di form ini. Misalkan ada kendala password lupa, unit kerja tidak sesuai, NIP tidak ditemukan, koordinat belum ditemukan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik di link ini, nanti silakan diisi kendala permasalahannya. Nah, mungkin sampai sini tidak ada lagi ya, yaitu untuk tutorial penggunaan aplikasi juga absensi bisa klik link di sini ya, kita sediakan.
Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin untuk kaitannya dengan teknis. Silakan Bapak Ibu, ini bisa dicatat dulu. Ini ada yang Izin Pak Yusak, oh, eh, kita lihat di chatroom ya. Di chatroom ada oke. yang baru tanya, itu terkait dengan eh, tadi saya sempat baca. Bentar. Nah, ini udah ada Bentar, yang Pak. Ada yang di chatroom. Hmm, pertanyaannya, Pak, jika ada tugas keluar daerah beberapa hari, maka absensinya bagaimana? Apakah menggunakan titik koordinat daerah tersebut? Yang pertama, yang kedua, presensi absen datang tidak tampil keterangannya di dashboard. Dan yang ketiga, eh, bagaimana yang terkendala dengan titik koordinat masih terdapat di instansi lama karena dampak rotasi kepala sekolah. Itu Pak, itu yang di chatroom. Dia jawab aja dulu Pak. baik. Terima kasih, Paman. Untuk yang pertama tadi kaitannya dengan apa? Nah, ini solusinya. Jadi di sini ada jika koordinat atau permasalahan pada user koordinat tidak muncul, kemudian koordinat tidak muncul itu pastikan eh, GPS di HP-nya diaktifkan dan harus diizinkan gitu. Nah, kadang kalau misalkan ada yang support, ada yang tidak, ada juga yang tidak support untuk HP ini. Nanti bisa solusinya Bapak Ibu coba dulu dengan apa? Pakai HP yang temannya dulu. Misalkan kalau misalkan yang punya temannya sudah bisa bisa misalkan bisa itu bisa berarti GPS-nya ada terkendala di HP-nya gitu. Kemudian jika foto tidak tersimpan, silakan izinkan aplikasi menyimpan foto atau mengakses kamera HP. Nah, di sini saya mencatat beberapa kendala-kendala yang seperti tadi unit kerja, silahkan bisa di apa diisi di link ini Bapak Ibu. Nah, ini permasalahan yang bisa dikonsultasikan nanti bisa di chat langsung ke apa diisi link yang ada di tertera di sini gitu. Berarti nggak dapat nih. Dia kayaknya eh, Cece, Cece itu ayah, hei, masuk itu, hei, Cece, itunya suara. nah, gitu berarti Bapak dan Ibu, kalau misalnya tadi yang permasalahannya yang mutasi ya, yang mutasi atau rotasi, terus kalau ada permasalahan terkait dengan absensi, ini bisa diisi permasalahannya di https titik dua //sid hilang Pak. Ya, dan selanjutnya Pak Yusak ini ada peserta dari Ciamis Pak Sucipto dan Ibu Novia juga Ibu Wiji Sulistiowati yang sudah raise hand. Kita berikan kesempatan kepada yang ketiga penanya ini terlebih dahulu. Eh, Silakan Bapak Sucipto ya.
Bapak Sucipto dulu. Dipersilakan Pak. Kalau ada permasalahan langsung Pak. Ya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kameranya warahmatullah. aktifkan Pak. Siap, siap. Ya. Ya, terima kasih sudah beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang kami alami atau kendala-kendala yang kami alami di lapangan, Pak. Yang pertama, mungkin saya berbagi dulu, Pak, berbagi pengalaman nih. Ketika saya akan mencoba beberapa kali e-presensi gitu ya, ternyata yang menjadi masalah utama adalah lokasi tidak valid, itu pertama ya. Kemudian satu hari juga saya sudah menunggu Pak, tidak hanya beberapa menit, 1 jam lebih menunggu, ternyata tidak valid juga. Hari kedua juga sama seperti itu. Nah, kemudian saya memiliki inisiatif sendiri, aplikasi yang e-presensi itu oleh saya dihapus dulu Pak. Kemudian dihapus, kemudian kami mendownload kembali, kemudian melakukan seperti yang ternyata itu berhasil Pak untuk validasi lokasi. Kemudian teman guru juga di SMP Negeri 1 Atap 1 Mujarsari sama mengalami hal yang sama. Pak, punya saya juga ini tidak valid loh dari kemarin gitu untuk lokasinya. Kemudian apa yang saya lakukan itu saya terapkan ke teman juga Pak di sana, Pak Yudi. Ternyata itu bisa berhasil juga Pak. Itu mungkin itu hanya kebetulan atau mungkin satu langkah yang memang sangat baik untuk dilakukan ketika lokasi tidak valid. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kendala yang saya alami Pak. Kemudian kalau presensi masuk saya sudah berhasil Pak, sudah terekam juga ya beberapa hari. Ternyata ketika akan presensi pulang di sana, padahal saya sudah ada di titik lokasi 0 di sana Pak. Jadi udah ada di tempat yang sama ketika saya melakukan presensi datang. Nah, di situ ada keterangan bahwa saya itu lebih dari 100 meter, Pak. Jadi 300, kadang-kadang saya ulangi 350 meter dari lokasi saya berada. Kadang-kadang misalnya berapa gitu, Pak. Jadi akhirnya saya tidak bisa melakukan presensi pulang, Pak. Itu yang saya alami. Kemudian lagi yang keduanya untuk kendala yang saya alami, kalau apa ya, jadi kemudian kalau ada teman gini Pak, teman guru sudah presensi tapi tidak muncul di dashboard juga, jadi tidak tertawa misalnya sudah terekam pukul berapa presensinya, kemudian pukul berapa pulangnya, itu kendala keduanya. Kemudian ini ada pertanyaan titipan dari teman juga Pak, ketika ada guru yang memang mengajarnya lebih dari satu sekolah jadi ngajegang istilahnya, nah ini nanti presensinya bagaimana Pak? Itu mungkin dari saya, SMP Negeri 1 Atap 1 Mujarsari. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sucipto. Dipersilakan dulu Pak Yusak untuk Pak Ibu Novia dulu ya. Ibu Novia, nanti pertanyaannya sudah saya catat, nanti mungkin saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Ibu Novia dipersilakan, diperkenalkan Ibu dari sekolah mana? Ya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Novia dari SMP 3 Ciamis, Pak. Izin bertanya, Pak. Siap. Yang dari pas minggu kemarin juga udah mulai buka absensi ya, Pak. Tapi tombol masuknya nggak bisa diklik. Absen masuknya. Terus absen pulangnya juga ada, bisa diklik, tapi nggak menyimpan. Itu sih Pak kendalanya, Oke, hampir semua P3K yang angkatan kemarin kendalanya sama. siap. Itu Itu aja, Bu. aja Pak. Udah Pak, terima Ya, kasih. oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Dan satu lagi, Ibu Wiji ya. Ibu Wiji, silakan Bu. Dari mana Ibu dan apa permasalahannya? Di mute masih Bu, coba di mute-nya Baik. dibuka. Mute-nya masih Bu, diklik Bu, coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiji Sulistyawati dari SMPN 1 Jatinegara. Pak, saya tuh mau bertanya, ada kadang-kadang beberapa kali kami sudah sekolah ini udah melakukan e-presensi,
kita datang tepat jam 7. Kadang-kadang sebelum jam 7 juga sudah datang. Tapi untuk kadang-kadang beberapa kali kita sudah mencet masuk, tetapi tidak tidak tersimpan hingga harus beberapa kali. Nah, sampai kadang-kadang melebihi batas jam yang masuknya, Pak. Nah, bagaimana ke depannya agar lancar pengabsenannya gitu. Kadang-kadang agak lama gitu untuk mencet berapa kali juga masuk sekitar dari jam 7 kurang 5, kadang-kadang terus sampai 3 kali 4 kali hingga kita baru bisa masuk valid gitu, Pak. Iya, tercatatnya jadinya terlambat. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas beberapa pertanyaan ya. Kita batasi 3 orang dulu dari penanya. Pak Yusak sudah siap menjawab atau ada pertanyaan yang harus diulang Pak Yusak? Siap, mangga, Pak Maman. Oke, Pak Baik, Yusak dari Pak Sucipto nih Pak ya. yang mana dulu ya? Ini tombol tidak bisa diklik ya. Jadi memang ini sebetulnya pertanyaannya semua itu pada dasarnya sama sebetulnya ya. Seperti tadi tombol tidak bisa diklik untuk angkatan P3K ya, P3K angkatan Bu Novia tadi ya. Angkatan berapa? Berarti si Pak Abigada iya. Enggak tahu. Baik, tombol tidak bisa diklik PPK, Iya, kemudian itu dari setting Bu hari Novia kerja. katanya ya Nah, Pak, ini tombol tidak untuk bisa diklik settingan Pak. hari kerja. Kemudian pertanyaannya yang tadi yang terakhir tidak ada di log absensi. Ya, tidak terekam. Nah, itu nanti bisa sebetulnya ini permasalahan ini pada dasarnya sama semuanya ya. Jadi untuk yang pertama yang tidak bisa diklik PPK, mungkin ini bisa dicoba nanti Pak Ali bisa menambahkan mungkin untuk kaitannya dengan tombol tidak bisa diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid, Pak Maher, Pak Yusak, Bu Kabid. Untuk ini ketika tombol tidak bisa diklik, jadi kita baik kasus itu untuk guru, dikhususkan untuk guru. Sebetulnya tidak ada tombol absen masuk, hanya ada satu tombol absen saja. Jadi jika ada keterangan absen masuk atau pulang itu bisa dilaporkan saja. Nanti kita setting untuk perubahan tombol seperti itu. Nah, terus yang kedua, jika sudah diklik tombol absen itu warna hijau ya. Terus kita juga tambah ada keterangan mohon untuk disinkronasi jika sudah tersimpan absennya. Kenapa tidak masuk di atau tampilan awal? Karena secara kasus itu absennya hanya tersimpan di log saja gitu. Nanti ketika sudah tersinkronasi oleh kepegawaiannya atau admin dari presensi itu bisa langsung masuk ke dashboard. Jadi tidak langsung masuk ke halaman dashboard atau tampilan dashboard si absennya seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi di apalagi Pak? Mungkin tambahan. Itu pertanyaan yang sama ya. Tidak bisa klik dan tidak muncul atau tidak terekam. Pak Ali, mohon izin. Ya, Pak Maman. Ini ada pertanyaan yang tadi dari Pak Sucipto ya. Sudah ada pada titik lokasi, tapi jaraknya tidak terbaca, bahkan dia terbaca jauh, kadang ratusan meter. Terus, dan guru yang ngejegang, gimana tuh? Apakah kalau dia absen pulang harus balik lagi ke sekolah yang awal, atau gimana Pak? Ya, yang pertama, yang Pak Cipto, itu ketika absen masuk bisa. Terus kemudian absen pulang nggak bisa. Itu harusnya GPS-nya dimatikan dulu, Pak. Terus dinyalakan lagi. Karena agak rancu ya. Maksudnya jika masuk bisa, pulang nggak bisa. Tapi lokasinya sama gitu. Itu harusnya nggak terjadi sih.
By device sih harusnya bisa diotak-atik, GPS-nya dimatikan dulu, terus kemudian dinyalakan lagi gitu. Atau setelah itu di log out dulu atau login kembali gitu. Seperti itu. Ada beberapa kasus di permasalahannya tuh di device, seperti itu di HP maksudnya. Nah, terus Ya. tambahan juga mungkin jika memang di sekolah ada mesin mungkin ya, boleh menggunakan mesin. Jadi tidak difokuskan kepada handphone atau presensi mobile, itu tambahan sih. Nah, jika alternatifnya tidak ada mobile, jika tidak ada mesin, itu diarahkan ke mobile seperti itu. Seperti itu mungkin tambahnya ya Pak Ishak ya. Ya, seperti itu tambahnya. Ini Seperti itu guru yang Pak Cipto ngajegang, Pak Ali, terkait gimana? ya. Guru yang Semuanya. ngajegang. Yang Guru yang ngajegang ngajegang. mungkin bisa diinfokan, harus dipindahkan dulu nanti lokasinya. Lokasi sekolahnya Pak Maman. Oke. Dan dari Ibu Wiji, Pak, tidak Ya, tersimpan sampai harus mengulang-ulang absensi, yang akhirnya dia kesiangan. Gimana tuh, Pak? boleh dicek log absensinya Pak Maman. Ya, Bu Ibu Wiji Wiji ya. di log absensinya ya Bu ya, dicek lagi ya. Karena perlu disinkronkan. Kalau sudah ada di log absensi berarti data sudah tersimpan dan bisa disinkronkan nanti masuk ke laporan. Seperti Oke. itu Bu Wiji. Dan punten Bapak Pak Ali atau kawan di bidang sebelah, itu link yang untuk pengaduannya tolong dimasukin ke chatroom ya, biar kalau ada yang mau pengaduan nanti Siap, dimudahkan, bisa tinggal klik. siap, siap. Ya, berikutnya ada yang resen lagi. Yang resen lagi ada dari SDN 4 Purwajaya. Itu yang pertama. Yang kedua ada Pak Arif Hidayat. Dan yang ketiga ada dari Ibu Herlina ya. Nah, untuk yang ketiga ini dipersilakan untuk Ibu yang dari SDN 4 Purwajaya terlebih dahulu. Silakan Bu. Dibuka Bu layarnya biar terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Permasalahannya tadi sama Pak. Ini Pak. Tolong di aplikasi diberikan fitur dinas luar Pak. Dikarenakan kadang kan kita dapat undangan ke Ciamis, padahal kami lokasinya di Purwodadi. Jadi masa kita absen dulu baru berangkat ke Ciamis, padahal undangannya jam 8. Jadi kan perjalanannya kan agak panjang sekali. Terus yang kedua, fitur izin sakit Pak. Terkadang kan guru ada yang sakit, masa disuruh berangkat untuk absen, berarti kan menyulitkan guru tersebut. Gitu. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya tampung pertanyaannya. Dan yang kedua dari Pak Arif Hidayat. Pak Arif Hidayat, dipersilakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada satu hal yang saya tanyakan waktu itu, saya pernah mengisi link Google Form. Saya tidak bisa masuk ke dalam absensi. Nah, setelah mengisi itu, alhamdulillah dia terbuka Pak. Alhamdulillah ada absensi lagi. Tapi permasalahan kedua, unit kerja belum berubah Pak. Saya dulu di SDN 3 Golak, sekarang di SDN 4 Banjarang sana. Nah, sekarang mau mengisi lagi Google Form kan tidak bisa, hanya satu kali saja itu mengisi Google Form. Gimana Pak solusinya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Udah ditangkap pertanyaannya.
itu terkait permasalahan unit kerja yang belum berubah. Bapak berarti di Kecamatan Penumbangan ya Pak ya? Oke. Untuk selanjutnya dipersilakan penanya berikutnya Ibu Herlina. Ibu ada permasalahan silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina dari SMP Negeri 1 Atap 1 Jatinegara. Kebetulan Pak, teman-teman saya di kantor semuanya dari absensi itu, dari presensi itu semuanya ada keterangan absen masuk dan absen keluar ya. Sedangkan saya tidak ada Pak, tapi tadi sudah terjawab, ada keterangan hanya keterangan absen saja. Terus fotonya tidak tersimpan. Tapi dilihat dari log absen memang ada, cuman keterangannya ada 8. Karena apa? Karena saya berkali-kali ngabsen gitu, karena tidak sama dengan teman yang lain gitu, Pak. Gitu. Terus apakah ini harus disinkronisasi atau bagaimana? Karena apa? Karena keterangan bulannya itu di atasnya Januari, Pak, gitu. Oh, siap, siap. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Pak Yusak, izin menjawab untuk yang pertanyaan dari Ibu Wiji ya, Ibu Wiji, Ibu yang dari Purwajaya. Ini Dinas luar ya. Ibu kalau di aplikasi emang tidak ada fitur Nah, itu yang bagaimana Pak menyatakan Maman aja DL atau langsung. cuti, Bu. Cuma untuk fitur DL dan cuti itu kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kepentingan ke Ciamis, rapat dinas atau apapun, Ibu bisa menggunakan surat perintah perjalanan dinas SP ya. Menggunakan SP yang nanti diupload pada aplikasi absensi Ciamis Cup Go ID gitu ya. Jadi untuk keterangan dinas luar, untuk keterangan cuti itu tidak perlu ngabsen juga Bu. Jadi kalau yang sakit kata Ibu tadi misalnya nggak perlu lah, nggak perlu datang dulu ke sekolah lantas ngabsen kan sakit. Kalau sakit ya nggak usah ngabsen ya. Jadi kalau misalnya dia dinas luar ataupun melaksanakan cuti apapun itu, silahkan nanti pada aplikasi. Nah mungkin Pak Yusak ini ada PR lagi Pak Yusak. Ini harus disosialisasikan terkait dengan aplikasi absensi yang sudah kita biasa pakai ya. Jadi terkait dengan Bapak dan Ibu ada ketidakhadiran, itu alasannya apa? Itu diupload SP-nya atau surat keterangannya. Kalau cuti surat keterangan cuti, kalau dinas luar SP dinas luarnya. Itu mungkin nanti untuk masalah teknis aplikasi nanti mungkin sepintas atau mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yusak kembali ya. Dan untuk selanjutnya ini Pak Yusak nih untuk Pak Arif. Nah, ini dia udah mengisi link katanya, tapi linknya tidak bisa diisi 2 kali. Nah, itu ya, Pak Yusak sama dari Ibu Herlina, Ibu Herlina yang dia rekannya di SMP 1 Atap. Tadi udah dijawab sih sama Pak Ali, tapi mungkin penegasan lagi yang absennya kayak kita lah yang kayak teknis itu ada absen masuk, absen pulang. Tapi yang Ibu Herlina Pak, terima kasih. Yang absen betulnya apa namanya tidak jadi permasalahan. Yang penting dalam log absen sudah bisa masuk ya. Kemudian jadi dengan absensi mobile harus yang pertama mungkin harus sabar. Sabarnya kenapa? Pertama koneksi jaringan itu harus memang memadai ya. Koneksi jaringan, kemudian GPS itu kan karena biasanya itu kendalanya eh rada lemot lah istilah nama. Bagaimana HP-nya gimana HP-nya sebetulnya abi teman-teman nggak ikut banyak beli gitu. Jadi gimana HP-nya? Jadi mungkin harus di-scroll beberapa kali, di-refresh lah nanti. Tidak masalah sih sebenarnya berabsen berkali-kali. Yang penting ketika di log itu sudah masuk, berarti historinya sudah ada masuk gitu. Itu untuk jawabannya. Kemudian untuk kaitannya yang unit kerjanya belum terpindahkan atau susah yang tadi, nah ini kita di chat ada apa namanya,
ada link, kita dibuka kembali untuk link perbaikan ini kaitan dengan kendala-kendala eh, apakah itu unit kerjanya belum sesuai, kemudian koordinatnya ataupun yang lainnya ini kita buka kembali. Kemarin memang kita batasi. Nah, kita buka lagi gitu. Mungkin itu untuk jawabannya sampai sini. Mungkin ada lagi, Pak Maman? Oke, Pak. Ini udah ada yang raise hand juga ya. Ini mungkin saya batasi. Ini untuk 4 penanya terakhir ya. Untuk 4 penanya terakhir, ini ada dari SMP Negeri 2 Cikoneng, SD Negeri 3 Situ Mandala, SD Negeri 2 Citerep, sama SMPN 4 Ciamis ya. Nah, ini eh, tapi Citerep menghilang. Baik, silakan untuk SMP Negeri 2 Cikoneng terlebih dahulu. Ibu ada permasalahan, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Permasalahan di SMP Negeri 2 Cikoneng itu, Pak, yaitu masalah titik koordinat yang tidak valid ya. Contohnya begini, saya sekarang ada di sekolah, Pak, ya. Tetapi di sini tertulis di e-presensi Anda berada di radius 2160 meter sehingga tidak bisa melakukan presensi. Itu mungkin titik koordinatnya yang tidak tepat ya, Pak. Itu saja, Pak. Iya, betul Bu. Terima kasih. Oke, siap Bu, terima kasih. Untuk yang penanya kedua, silakan kepada Bapak dari SD Negeri 3 Situ Mandala. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Ibu dari SMP 2 Cikoneng. Jadi titik koordinatnya itu kalau absensi di titik sekolah jaraknya hampir 700 meter, kadang-kadang 1000 meter gitu. Jadi titik koordinat yang bisa absen itu jauh dari lokasi sekolah. Ya Pak, segitu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari SD Negeri Situ Mandala, SD Negeri 2A. Bapak nih, ada Pak Kepala SMP 4 Ciamis. Aduh, anu hijrah dari SMP Negeri 2 ke SMP 4 lah caket kene. Bapak silakan Pak, ada pertanyaan ataupun misalnya ada usulan silakan Pak. Baik, kita ke SMP 1 Ciamis dulu ya. SMP Ciamis. Pak Asep, mangga Bapak barangkali nanti SMP 4 di cancel dulu. Nanti kalau setelah Bapak baru ke SMP 4 Ciamis. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan ataupun mungkin ada masukan saran atau ada keluhan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di SMP 1 Ciamis itu absensi udah rutinitas memakai fingerprint scan wajah. Pertanyaannya, apakah e-mobile harus digunakan? Terima kasih, Pak. Siap. Oke, Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Satu penanya lagi. Ini dari nggak ada namanya. Pak SMP 4 sudah hadir kembali. Itu Pak mute-nya Pak di off-kan dulu Pak biar tidak mute. Biar terdengar suaranya Bapak. Ya, Nah, ya, silakan Pak. ada trouble sedikit ya. Terima Siap, kasih. Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Priyadi dari SMP 4 Ciamis. Yang mau saya tanyakan tentang toleransi ya. Toleransi ketika masuk pagi-pagi itu toleransinya berapa menit sebelum masuk itu ya bisa absen. Yang kedua, toleransi untuk pulang juga. Ya kalau pulangnya pukul 3 atau setengah 4, maksimal untuk mengabsen itu sampai pukul berapa? Itu yang ke-1. Yang kedua, apakah setiap sekolah ya SMP
itu antara masuk dan keluarnya itu sama. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Nih, tadi Bapak untuk SMP Negeri 1 Ciamis, saya bantu jawab karena tadi sudah dijawab oleh Pak Ali ya, Pak ya. Jadi yang sudah menggunakan mesin absen silakan lanjutkan. Tapi apabila mesin absennya terkendala silakan pakai mobile Bapak ya. Jadi kalau mesin absennya terkendala, Bapak bisa menggunakan mobile. Dan untuk terkait dengan toleransi, Pak Yusak silakan dijawab dari SMP 4. Dan dari SMP 2, SMP 3 Situ Mandala itu sama Pak. Masalahnya tidak valid dan terbacanya sampai ratusan meter Bapak, padahal orangnya ada di tempat. Silakan Pak Yusak atau Pak Ali atau dari bidang yang mau Baik, memberikan penjelasan. Pak Aman. Nah, kebetulan sih saya menjawab ini karena memang Pak Kepala SMP 4 nih, guru saya nih Pak Maman, guru elektro dulu. Hormat Cekgu. Ya, sip. Baik, Pak. Untuk toleransi sebetulnya kalau jam pulang ataupun jam masuk itu Pak, sebetulnya di kami sih di sistem tidak ada batas. Mungkin kebijakan kembali lagi Pak Maman itu. Ya. Kebijakannya kembali lagi ke Pak Maman di bidang disiplin. Kalau di secara teknis di kami menyesuaikan gitu Pak, gitu. Jadi untuk jam pulang biasanya itu jam berapa gitu? Jam guru jam yang 5 hari kerja berarti kalau guru 15.15 gitu. 15, Jadi 15, kalau ya. 6 ya 15.15 Pak, gitu. Gitu mungkin Pak untuk ininya. Untuk setiap sekolah apa sama, Pak? itu? Jadi tidak ada perbedaan kok. Gitu. Ya. Jam kerjanya disesuaikan dengan jam kerjanya. Iya. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Iya. Gitu. Masuk Pak. Tapi Pak Yusak, punten ini yang saya temukan sendiri Pak Yusak ya terkait dengan absen. Ini untuk mobile itu kalau jam 18 ke sana biasanya sudah merah semua, nggak bisa ngabsen Pak Yusak. Apakah itu diperbaiki atau emang batas maksimalnya jam 18 untuk mobile? Bisa. Kalau di map Jam pulang memang berarti Pak. memang kalau di di sistem sendiri memang kita ada waktunya cuma setengah jam ya untuk absen itu. Jadi kalau misalkan masuk jam setengah, kalau guru berarti jam setengah Jam 7 ya. Jam 7 ya. Jam 7 ada waktu ngabsen itu jam 7 sampai setengah 7 6.30 sampai jam 7.00 gitu kalau di sistem. Oh iya. Kalau ke sana berarti kalau lewat dari situ terlambat, bisa absen cuman terlambat gitu ada secara lognya gitu. Oke. Kalau Pak Yusak, ada yang kalau jam belum- pulang itu jam 6 maksimal. Oh, jam 6 ya? 18.00. Siap. Ya. BCM. Yang dari SMP 2 Cikoneng Pak Yusak, SMP 2 Cikoneng sama Situ Mandala yang dia ada di lokasi nih, tapi nggak terbaca. Jadi jaraknya Oh, jauh iya. 700 km 700 meter. Baik. Ali mungkin untuk koordinat dibantu dari Cikoneng, Pak Ali. Pak Ali orang Cikoneng tanya. Pak Ali ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu penjelasannya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, itu di chatroom sudah ada link ya, ada link. Dan juga di grup juga kita punya grup WA. Silakan dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bertanya. Tapi masih ada yang raise hand, Pak Isak boleh? Pak Isak ada yang raise hand 2 orang boleh? Boleh, mangga. Yang Cikoneng udah? Oke. Dipersilakan nih untuk 2 penanya terakhir, terakhir banget. Ini ada Pak Chandra Anggara, entah dari mana karena nggak ada intensinya. Dan yang satu lagi ini yang ngomong-ngomong kayaknya HP karena namanya Realme, Pak.
Jadi karena nggak ada namanya Pak, namanya Realme. Eh, Pak Chandra Anggara tangannya menghilang, jadi nggak jadi kayaknya bertanya. Ini silakan untuk yang Realme. Oh, Realme juga hilang Pak. Berarti udah mungkin Pak. Ini Kayaknya mungkin mungkin sudah terjawab terkait dengan pertanyaan dari yang lain. Mungkin pertanyaannya sama. Pak Chandra ada? Pak Chandra ada. Silakan Pak Chandra. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. saya dari SD 3 Cikoneng. Begini Pak, Siap, Bu. dalam aplikasi memang ada absen masuk ya. Ketika diklik absen masuk, ketika loading jam 7 itu masih loading ya. Ketika pas tersimpan, langsung itu absennya jam 7 lebih ya, lebih 5 menit kalau nggak salah. Tapi langsung absen pulang di catatannya. Itu bagaimana Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Udah, Bu? wabarakatuh. Ya, udah. Siap. Ibu, terima kasih pertanyaannya dari SD Negeri 3 Cikoneng. Ini bagian Pak Yusak nih sama Pak Ali. Mangga Pak Yusak ya. langsung dijawab. Baik Bu, untuk yang jam kerja itu memang kemarin settingan di hari kerjanya kita belum dibetulkan ya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi. Kita sudah setting lagi Bu, untuk settingan hari kerjanya kita sudah perbaiki. Nanti tinggal coba lagi Bu, gitu. Mungkin itu Bu dari Pak Chandra ya, Ibu Chandra. Mungkin Ibu nanti sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang pasti ya dengan adanya Zoom ini ada permasalahan-permasalahan. Nah, ini eh, ada tutorial penggunaan aplikasi absensi, ada juga misalnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Nah, tadi sudah ada link juga di atas tadi yang ada kendala absensi bisa diklik di situ ya. Nanti terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Mungkin sambil mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang mau nanya lagi, tapi kita batasi dulu untuk penanya ya. Nanti setelah eh, sesi Pak Firman boleh bertanya lagi. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab lagi setelah sesi yang terakhir ini sesi Pak Firman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman atas pemaparannya terkait dengan pengukuran periodik SKP. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, SKP diukur setiap triwulan ya Pak Firman ya. Ya. Bulan April sekarang triwulan semester pertama ya. Setelah triwulan pertama, sekarang triwulan kedua, tapi kita sebutnya dengan semester pertama. Itu diukur lagi pencapaian Bapak dan Ibu SKP-nya, target yang dibuat di awal tahun sampai 6 bulan ini bagaimana ketercapaiannya atau apakah tercapai. Nah, apabila tidak tercapai, Bapak dan Ibu pada penilaian produk itu disediakan kolom untuk menyampaikan kalau misalnya ada target yang tidak tercapai, sampaikan silakan pada kolom tersebut keterangannya kenapa tidak tercapai, sehingga nanti atasan bisa memberikan feedback atau memberikan jawaban atas alasan ketercapaian target Bapak dan Ibu pada SKP. Tapi kayaknya sih 99% itu tercapai lah ya. Karena kita kadang-kadang membuat SKP itu tidak terlalu yang menantang gitu lah. Jadi bahasanya pasti tercapai lah insya Allah ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan cuti tadi, materi yang kedua terkait dengan cuti, hak prerogatif ataupun izin cuti ada pada atasan ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu silahkan cuti hak semua ASN ya, semua PNS. Walaupun emang untuk cuti dibatasi, ada pembatasan. Misalnya untuk ASN P3K
cutinya hanya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Itu untuk P3K. Kenapa P3K misalnya tidak boleh CLTN, tidak boleh cuti besar? Karena untuk CLTN dan cuti besar itu salah satunya meminta alasan ada masa kerja minimal 5 tahun baru bisa cuti besar, minimal 5 tahun baru bisa cuti luar tanggungan negara. Jadi untuk saat ini aturan cuti untuk P3K dibatasi sampai 4, yaitu cuti sakit, cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama, gitu ya. Dan untuk yang PNS ada 7 kategori cuti yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui sebagian dari hak-hak cuti. Sekali lagi bahwa cuti itu hak prerogatifnya ada pada atasan. Jadi kalau kata atasan misalnya cuti jangan cuti misal tidak diizinkan, ya jangan maksa ya. Karena cuti itu tetap harus ada izin dari atasannya. Itu terkait dengan cuti Bapak dan Ibu. Depending dulu ya yang raise hand, mohon maaf. Kita akan menjelaskan sedikit nih. Menjelaskan sedikit terkait dengan link presensi, absensi ya. Nah, ini absensi karena kan tadi ada pertanyaan nih, ada pertanyaan yang dari salah satunya dari SMP Negeri Cikoneng. Punten, maaf, bukan. Dari siapa ya? Pokoknya tadi dari Ibu siapa? Kata kamusnya hilang. Oh, dari SD Negeri Purwajaya ya. Yang terkait dengan dinas luar dan terkait dengan sakit. Apakah harus ngabsen ke sekolah? Ya kalau kalau sakit kan nggak bisa ya, nggak bisa ngabsen. Orang sakit masa suruh ngabsen. Nah, orang sakit tadi kata Pak Firman apa? Ajukan cuti sakit. Nah, kalau misalnya orang yang DL maka harus pakai SP. Nah, supaya SP-nya terbaca pada absensi bagaimana? Kita tanya pada ahlinya. Pak Yusak atau Pak Angga yang mau ngisi? Siap, Pak Maman. Nanti kita jawab sama Pak Angga saja. Pak Angga, silakan Pak Angga. Oke, Kaitannya dengan silakan Pak yang mau mengisi Pak Angga silakan disampaikan terkait dengan tata cara kalau misalnya kita mau dinas luar nggak bisa ngabsen ya, nggak usah ngabsen. Nah, bagaimana? Silakan Pak Angga, waktu dan screen dipersilakan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabid, Pak Ibu Kabid, Pak Maman, Pak Firman, sama Pak Yusuf. Belum kelihatan Pak Angga wajahnya. Mohon maaf, di laptopnya tidak ada kameranya, Pak. Jadi, Siap. maaf, saya langsung share screen aja ya. Bentar. Siap, Angga siap. Apakah sudah terlihat ya? Siap, terlihat Angga. Nah, untuk link absensi ini Bapak Ibu bisa cek, tadi udah saya share di kolom chat ya, ada 3 tadi tutorial aplikasi absensi, terus terkait ada tentang yang tadi udah ditanyakan terkait dinas luar, surat perintah, izin sakit. Nah, Bapak Ibu silakan diklik aja ini alamatnya yaitu absensi.ciamiskap.go.id. Silakan klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan aja username-nya, biasanya pakai ini. Passwordnya disamakan dengan password Simpeg. Ya, kalau misalkan tidak bisa masuk, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Pak Ali untuk melakukan reset password agar bisa masuk ke website absensi jamskap.go.id. Lanjut ya, Bapak Ibu.
Untuk yang bisa mengakses ini siapa, Pak? Enggak? Biar Bentar Pak. Nah ini karena saya admin ya, jadi memang agak lengkap di sini karena bisa mengecek absensi seluruh ASN di Kabupaten Ciamis. Tapi nanti tampilan Bapak Ibu nanti hanya akan muncul beberapa menu saja. Nah ini untuk langsung saja di sini Bapak Ibu kalau misalkan yang ada dinas luar silakan diklik langsung aja dinas. Nah di sini silakan diisi saja kalau misalkan ada dinas luar. Di sini diklik aja dinas luarnya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu melakukan klik tambah data. Nah, di sini silakan masukkan saja nih Bapak Ibu. Nanti akan terbaca ya. Nah, nanti otomatis akan terbaca. Di sini silakan isi tanggal dinas luarnya, misalkan tanggal sekarang sampai dengan tanggal sekarang gitu ya. Isi aja misalkan menghadiri rapat misalkan kepala sekolah di dinas. Nah, suratnya, surat ke SP sama itunya ya. Silahkan di-upload di sini. Nanti kalau misalkan sudah ada, di-save. Nah, ini otomatis nanti langsung terbaca di aplikasi e-presensi. Sama juga dengan yang sakit. Nah, kalau yang sakit di mana nih? Diklik di cuti, pilih sakit, cuti sakit. Nah, di sini tinggal dipilih aja jenisnya. Kalau yang sakit mungkin sedang apa kayak jalan gitu ya. Habis dari dokter silakan ditambahkan juga sama. Nah, sama menunya dengan yang tadi. Misalkan ini tanggal sakitnya. Nah, di sini tinggal isi. Sama juga nomor SK ini dari pengajuan tadi yang e-cuti. Jadi dari hasil e-cuti itu nanti keluar surat. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini nomor SK e-cutinya, tanggal SK. Misalkan pejabatnya siapa, misalkan kepala dinas, boleh diisi aja di sini. Keterangannya memang sakit. Boleh nanti diupload keterangan surat cutinya. Seperti itu. Nanti di-save sama juga nanti otomatis muncul di e-presensi. Mungkin untuk tutorial absensi, nah biasanya itu untuk user itu ada di operator kepegawaiannya masing-masing, gitu. Pak Maman, izin ada sedikit tambahan, Pak Maman. Silahkan, Khalid. Izin Bapak Ibu, masalah tombol di presensi mobile, ada yang masih terkendala 2 tombol ya. Tadi saya menyebutkan hanya ada 1 tombol absen. Pas kita runut ulang, itu ternyata ada 2 jam kerja di sekolah, 6 hari kerja dan 5 hari kerja. Untuk saat ini yang 6 hari kerja itu tombolnya hanya 1. Yang untuk 5 hari kerja itu ada tombol absen masuk dan absen pulang. Nah, untuk yang 5 hari kerja kita coba runut ulang, harusnya sih sudah bisa digunakan ya Pak. Jadi kalau memang misal masih ada kendala, bisa langsung isi form yang sudah di-share tadi di komen. Mungkin seperti itu. Jadi untuk sementara yang 5 hari kerja tidak ada, jika masih ada 2 tombol tidak jadi masalah, dicoba aja asal tidak absen gitu. Harus absen saja gitu. Itu saja sih Pak Maman. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ali atas tambahan informasinya. Ini terkait dengan menu-menu katanya Pak Yusak, eh, Pak Ang atau Pak Angga ya. Ini katanya di menu ada perbedaan ya Pak ya. Pasti ada perbedaan ya di menu-menunya karena memang ada beberapa menu pada absensi yang emang tidak bisa di apa nggak bisa terlihat oleh user biasa. Ini yang bisa mengakses ini Pak, apakah perorangan atau oleh admin saja Pak Yusak? Untuk absensi ya, absensi presensi ya, Iya. itu sama admin itu. Admin itu kalau di sekolah sama operator, operator. Nah, operator itu sama operator nanti misalkan tadi juga ada sempat yang tanya kalau misalkan mau dinas luar ya, dinas luar itu Hmm. untuk SP-nya diupload di mana nanti tinggal ke operator saja. Nanti Oh, operator yang iya. akan menguploadnya di e-presensi di aplikasi e-presensinya gitu. Oh, iya, siap, siap. Nah, mungkin itu Pak. Dan tadi ada yang raise hand, tapi kayaknya Bapak dan Ibu terkait dengan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya. Ini ada nih dari pengawas lumbung Pak Yusak. Kita beri kesempatan untuk satu orang ini terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Dipersilakan untuk pengawas lumbung, Bapak atau Ibu dipersilakan. Cek, bisa didengar suaranya? Ada Bu. Bisa Ibu, tapi nggak kelihatan ibunya. Sebentar. Baik, silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini terkait dengan pengelolaan kinerja Pak. Eh, eh, Kepala sekolah binaan saya itu sekarang udah ada yang udah bisa naik tingkat Pak per 1 Juli 2025 ini. Tapi terkait dengan SKP-nya ya Pak, itu kan dari luar dari pengelolaan kinerja, sinkronisasi dari pengelolaan kinerja. Itu ketika sudah saya kerjakan seperti apa yang diarahkan tadi sama Pak Firman, untuk nilai terakhirnya itu penilaian atau rating nilainya itu tidak muncul Pak. Jadi itu gimana Pak? Oke, siap. Itu aja Ibu? Ya. Siap. Untuk penilaian Ini berarti SKP-nya pertanyaannya tidak diarahkan muncul, ke Pak. Pak Firman ya? Ya, ini nanti dijawab sama Pak Firman. Ini ada raise hand satu lagi dari Ibu Rini. Ibu Rini, dipersilakan Bu. Ada keluhan atau pertanyaan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Waalaikumsalam Bu. Boleh buka layarnya? Oh, mohon maaf Pak, saya lagi di luar. Oh, siap Ibu, mangga. Terkait dengan cuti tahunan Pak, yang mau saya tanyakan, itu untuk cuti tahunan itu wajib diambil atau bagaimana Pak? Terus untuk ngambil cuti yang pas, kalau misalkan untuk guru SD gitu ya Pak khususnya, itu kan kalau di SD itu kalau misalkan sedang waktu aktif pembelajaran agak kurang memungkinkan karena memang pasti meninggalkan peserta didik. Nah, sedangkan kalau misalkan lagi libur, itu juga guru juga kan nggak ikut libur gitu Pak. Jadi kapan waktu yang tepat untuk ngambil cuti tahunan gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ke Pak Firman semua nih. Pak Firman, ready? Baik, Pak Maman. Silakan Pak Firman. Yang dari Lumbung itu katanya yang 1 Juli sudah bisa naik tingkat, Pak. Nah, 1 Juli sudah bisa naik tingkat, tapi terkendala. Apanya Ibu pengawas Lumbung, apa kendalanya? Di mute.
Pak Jadi Yusak, mungkin ini ya Pak Maman ya. yang pengawas lumbung. Pertanyaannya Oke, kan Pak Firman langsung dijawab aja. ada salah satu guru yang mau proses kenaikan pangkat. Itu kan mensyaratkan dokumen SKP gitu ya. Bapak Ibu pengawas ini kan mau melakukan sinkronisasi, ya sudah melakukan sinkronisasi, tapi predikat kinerjanya tidak muncul di EKIN BKN gitu ya. Nah, nanti dipastikan dulu Bu, apakah di ruang GTK-nya itu sudah dilakukan penilaian yang triwulan 2. Kalau sudah melakukan penilaian triwulan 2, otomatis nanti predikat hasil penilaian kinerja ruang GTK otomatis tersinkronkan ke kinerja BKN. Dan nanti muncul hasil penilaiannya. Kalau tadi saya menjelaskan tentang tata cara sinkronisasi, pasti nanti muncul predikat kinerjanya, baik hasil kerja dan perilaku kerja, dan predikatnya misalkan di atas ekspektasi untuk hasil kerja, perilakunya di atas ekspektasi untuk perilakunya, dan predikatnya sangat baik. Dan nanti itu dikonversikan ke jumlah angka kredit yang didapat, begitu. Nah, mungkin secara teknis seperti itu harusnya bisa kalau memang di ruang GTK-nya sudah dilakukan penilaian oleh pejabat penilainya, seperti itu. Coba aja dulu dicek di aplikasi ruang GTK-nya apakah sudah melakukan penilaian triwulan 2 untuk gurunya atau belum. Nanti kalau memang tidak bisa, mungkin nanti bisa langsung konsultasi ke kami gitu. Bisa dimengerti Bu? Ya, terima kasih Pak Firman. Ibu dipahami, Ibu Lumbung? Oke. Terus Pak Firman, mungkin itu pertanyaan yang kedua ya terkait cuti. Iraha abdi ibu guru tiasa cuti, meureun gitunya, cuti tahunan. Nah, eta gitu, bener Pak. Dari sadidinten beureun abdi sareng murid, meureun gitunya. Terus ayeuna pas libur kedah lebet beureun gitunya alasannya. Nah, untuk cuti tahunan itu kan merupakan hak, mungkin nanti di Pak Maman bisa melengkapi ya untuk ini. Hak cuti itu kan merupakan hak Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau memang Bapak Ibu perlu gitu untuk cuti tahunan ya ambil saja pengambilan cuti tahunan. Kalau guru itu kan mungkin menghadapi murid. Nah, mungkin itu nanti ada di kebijakan kepala sekolah, apakah dihandle dulu oleh guru yang lain, misalkan di kepala pas ibu, tapi merupakan hak Bapak Ibu, baik cuti tahunan, cuti alsating, cuti tahun 2025 Bapak tidak mengambil cuti tahunan. Nah, hak jatah cuti tahunan Bapak Ibu di tahun 2025 bisa diambil di tahun 2026, tapi tidak full, cuma setengahnya. Jadi kalau misalkan 2025 tidak diambil, 2026 Bapak Ibu bisa mengambil cuti tahunnya sebanyak 18 hari kerja, seperti itu. Nah, untuk waktunya itu bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah selaku pejabat yang memberikan cuti. Begitu Pak Maman. Ya, terima kasih Pak. Ini Ibu menambah jawaban Ibu ya. Sebenarnya betul apa yang tadi disampaikan Pak Firman Bu, terkait dengan cuti itu ada di
apa ada di kewenangan atasan, atau kalau misalnya guru ada di kewenangan jadi kepala sekolah yang pertama, sebelum nanti yang menyetujuinya itu, yang mempertimbangkan itu adalah kepala dinas pendidikan ya, kalau di atasan kepala sekolah. Nah itu, jadi kalau misalnya mau mengajukan cuti, ajukan saja Bu, nanti mungkin kepala sekolah yang akan menimbang atau mungkin menyetujui. Pada dasarnya ketika cuti itu emang penting Bapak dan Ibu, anggaplah misalnya Bapak Ibu mau mau seperti mau misalnya mau menikahkan. Masa sih atasan kita nggak mengizinkan kita melaksanakan cuti? Ya kalau hanya sehari 2 hari, bolehlah Ibu ajukan healing Bu, cuti tahunan ya. 12 hari kerja maksimal dalam setahun, dan kalau tahun sebelumnya belum diambil boleh disatukan dengan tahun ini jadi 18 hari kerja. Itu sering saya sampaikan kalau ada sosialisasi di lingkup dinas pendidikan ataupun dinas kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum ditutup ya, ada sesi foto, Pak, Bu. Izin menambahkan sedikit, Paman. Siap, silakan Bu. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih yang masih bertahan ya mengikuti Zoom ini. Mungkin di sini perlu pemahaman juga untuk penggunaan preferensi mobile ini. Kalau yang udah ada mesin absensi, dipersilakan dilanjutkan itu ya. Lebih baik itu sebenarnya untuk absensi itu lebih enak itu di mesin gitu ya. Kadang-kala yang mobile app di HP itu terkendala dengan titik lokasi. Dan untuk yang menggunakan HP juga, saya mengharapkan itu sesuai dengan titik lokasi unit kerjanya masing-masing. Jadi kalaupun Ibu nanti menggunakan di mobile absensi, Bapak dan Ibu menggunakan absensi di luar titik lokasi itu nanti juga akan terbaca di kami ya. Dan untuk hal-hal yang tadi yang kayak cuti ya, kita juga pernah melakukan sosialisasi ya. Kalau memang ada hal-hal yang masih kurang berkenan atau kurang pemahaman mengenai cuti, silahkan datang ke bidang kami ataupun SKP datang ke bidang kami ya, karena mungkin keterbatasan waktu kita juga untuk di Zoom kurang begitu memahami ya terkait cuti ya, terkait nanti dinas luar. Kayak tadi ada pertanyaan, tadi saya simak, Bapak dan Ibu, kalau yang sakit itu harus selalu absensi gitu ya. Gunakan itu hak untuk melakukan hak untuk mengajukan cuti ya. Dimana ada beberapa bagian untuk mengambil cuti itu ya. Silakan Bapak dan Ibu lakukan. Di sini kami mengharapkan Bapak dan Ibu kepala sekolah ya. Saya mengharapkan, saya menitipkan melakukan pengawasan dan untuk tekankan ke rekan-rekannya tidak ada izin tanpa keterangan. Ya. Tidak ada izin tanpa keterangan. Kalaupun maupun izin pilih di ai kapung kurmanya, izin we abi cenah dinten ayeuna termasuk. Ya. Sekarang itu bisa dibawa dengan alasan melihat kebutuhan. Ya, bisa ambil cuti tahunan untuk pemenuhan keabsensi. Itu ya. Kalau untuk cuti sakit itu kan udah ada untuk di keterangan sakitnya. Ya, ditekankan sekali lagi, tekankan ke bawahannya tidak ada lagi alasan izin tanpa keterangan. Ya, untuk mengamankan Bapak dan Ibu
di hal absensi. Ya, pergunakan semaksimal mungkin sarana yang ada di kami. Kalaupun ada hal-hal yang tidak miss, misalkan segera koordinasikan dengan kami di BKPSDM. Itu saja mungkin dari kami dari bidang pembinaan disiplin. Saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu, jangan sampai kami di tahun ini menambah lagi dan ataupun kami harus mengeluarkan orang karena tidak masuk kerja, ya. Itu hatur nuhun kasadayana yang sudah masih mengikuti, dan tolong untuk absensinya diisi biar kami bisa mengeluarkan untuk sertifikat untuk mengikuti sosialisasi ini. Mangga hatur nuhun, kami kembalikan ke Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabir. Dan Bapak Ibu silakan di layar ya. Ini bukan tujuan untuk saling menunjuk atau saling menyalahkan. Emang karena beberapa waktu ke belakang kita juga ada kendala ya. Terkait dengan kendala yang mesin rusak, mau beli lagi mahal. Kalau nggak beli berarti tidak bisa ngabsen. Nah, sekarang hari ini ke depan kita ada solusi, yaitu dengan menggunakan mobile absen. Nah, dan mulai mobile absen ini ternyata Bapak dan Ibu dari bidang data dan informasi kepegawaian itu menyampaikan ada rekap penggunaan absensi pada satuan pendidikan. Ini data diambil tanggal 22 Juni ya. Berarti data terakhir ya kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu. Ini masih ada beberapa ya SMP yang belum atau tidak menggunakan absen. SMP negeri itu ada 8 tidak menggunakan absen. Siapakah mereka? Nanti silakanlah intro saja ya. Nanti kami juga akan secara berkala melihat lagi apakah yang 8 ini berkurang atau malah yang sudah iya jadi ngurangan, misalnya dari penggunaan absensi malah dari yang 72 malah berkurang. Nah, untuk SD negeri itu dari jumlah 755 sekolah dasar yang sudah menggunakan ada 553 dan yang tidak menggunakan itu ada 202. Nah, siapa saja mereka atau sekolah yang mana saja, jangan saling tunjuk-menunjuk juga ya. Tapi ya introspeksi saja. Kayaknya sekolah kita nih yang nggak melakukan absensi, ya perbaiki ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanya di grup WA, dimaksimalkan bertanya, ataupun nanti di tadi yang di-share ya, di link untuk pertanyaan. Dan untuk TK, dari jumlah 262 TK ada ini TK lebih banyak yang tidak ya ternyata. Jadi untuk TK itu yang tidak melaksanakan absensi itu ada 211 dan yang sudah melaksanakan absensi ada 51 TK. Itu mungkin Bapak dan Ibu ada beberapa informasi tambahan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah dan belum atau tidak menggunakan melaksanakan e-presensi baik mobile ataupun presensi mesin ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan mulai ada hari ini ya ada sosialisasi, kedepannya dilaksanakan absen baik yang mesin ataupun yang mobile presensi. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat Bapak disampaikan. Maman, sebentar.